Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mautia Ducantika dengan NIM A1214052. Di video ini kami akan membahas dua materi. Materi pertama, pengertian tentang pendidikan seumur hidup, manfaat, dan jenis-jenisnya, serta mengapa pendidikan seumur hidup itu penting. Dan untuk materi yang kedua yaitu hubungan sekolah dan masyarakat, dan apa sih tujuannya, apa manfaatnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan dua materi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM A121240059. Oke, baik, langsung saja saya akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian pendidikan seumur hidup dan mengapa pendidikan seumur hidup itu sangat penting. Oke, baik. Pendidikan seumur hidup atau lifelong learning adalah konsep yang menekankan pembelajaran yang berkelanjutan di sepanjang hidup seseorang, bukan hanya pembelajaran yang terbatas pada sekolah atau universitas. Nah, ini juga merupakan pembelajaran yang dinamis dan adaptif, yang mencakup dari berbagai bentuk pembelajaran, seperti pembelajaran formal, informal, dan non-formal, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kita masing-masing secara maksimal dan berkelanjutan agar mampu menghadapi yang namanya perubahan dunia yang terus berkembang. Nah, oleh karena itu, kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan diri itu menjadi kunci keberhasilan dan kunci kebahagiaan di kehidupan kita. Jadi, singkatnya, pendidikan seumur hidup itu bukan hanya sekedar memperoleh ijazah atau gelar, melainkan proses kita mengembangkan diri untuk mencapai potensi kita masing-masing secara maksimal dan menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik. Selanjutnya, mengapa pendidikan seumur hidup itu sangat penting? Yang pertama, menghadapi perubahan yang cepat seperti teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, pengembangan diri dan potensi. Seperti apa? Kita meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan rasa percaya diri, dan membuka peluang baru. Yang ketiga, kebutuhan inovasi dan kreativitas. Seperti apa? Memecahkan masalah yang kompleks dan berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat, kesehatan mental dan fisik. Yang pertama, mencegah kemunduran kognitif, di mana kondisi yang ditandai dengan menurunnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berbahasa, dan disebabkan oleh penuaan normal, gejala demensia, penggunaan atau penghentian menggunakan narkoba, kerusakan jaringan saraf, proses neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis, atau penyakit Huntington. Yang kelima, mempertahankan relevansi. Seperti apa? Kemampuan beradaptasi dan mempertahankan pekerjaan. Oke, jadi secara singkat, pendidikan seumur hidup itu sangat penting untuk keberhasilan pribadi dan profesional, serta untuk berkontribusi pada masyarakat yang terus berkembang. Bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tapi juga tentang mengembangkan diri secara holistik dan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sasanila dengan NIM A121240039. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang manfaat pendidikan seumur hidup. Nah, manfaat pendidikan seumur hidup ini sangatlah banyak manfaatnya. Namun kami di sini mengambil beberapa manfaatnya. Nah, yang pertama adalah pendidikan ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, di mana dengan adanya pendidikan kita dapat mengetahui banyak hal-hal baru, baik itu ilmu, informasi-informasi, serta wawasan-wawasan yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu, dari dasar suatu pembelajaran sampai puncak suatu pembelajaran. Nah, saya ambil contoh seperti kita TK dulu. Nah, kita TK dulu itu di mana kita diajarkan menulis, membaca, menggambar, serta diajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, saling bertoleransi, saling membantu, dan sebagainya. Namun saat kita
pindah ke level yang lebih tinggi setelah TK kita SD. Nah di SD situ kita mulai diajarkan untuk mempelajari pelajaran yang lebih tinggi seperti bahasa Indonesia, PPKN, terus IPS dan sebagainya. Nah menurut saya di situ pelajar mulai meningkat tingkat keterampilan serta tingkat pengetahuan mereka. Dari awalnya mereka tidak tahu apa-apa sampai mereka mengetahui pembelajaran tersebut. Nah yang kedua adalah dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya pendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, di mana kita telah mampu untuk mengatur kehidupan kita, baik dalam membuat keputusan, memecahkan masalah dengan lebih efektif. Nah intinya kita itu sudah mampu untuk meminimalisir waktu. Kita tahu di mana waktunya kita untuk belajar, di mana waktunya kita untuk istirahat, di mana waktunya kita untuk bermain, bercanda-canda dan sebagainya. Kita dengan pendidikan ini membuat kita itu berpikir lebih kritis untuk mengatur kehidupan kita nantinya. Nah yang ketiga adalah dapat meningkatkan daya saing. Nah meningkatkan daya saing ini adalah proses yang berkelanjutan, di mana kita perlu terus belajar, beradaptasi, serta harus berkomitmen. Karena meningkatkan daya saing itu bukanlah hal yang instan atau yang langsung, namun ia itu membutuhkan proses untuk dapat meningkatkan daya saing kita. Nah contohnya kita itu harus meluangkan waktu untuk mempelajari suatu keterampilan atau wawasan-wawasan baru. Agar terbiasa, kita harus mulai dengan cara berlatihan sedikit demi sedikit. Kalau kita suka membaca buku, kita boleh mulai dari membaca buku, menonton video yang unik, yang di dalamnya terdapat suatu pembelajaran, serta kita dapat mengikuti latihan khusus. Nah, dengan itu pasti kita sudah mendapatkan ilmu baru dari cara-cara tersebut. Nah, setelah itu kita insya Allah dapat bersaing dengan teman-teman lainnya untuk mencapai cita-cita kita, serta membagikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah dapat meningkatkan kemandirian. Nah, meningkatkan suatu kemandirian itu adalah proses yang membutuhkan kesabaran serta usaha, di mana kita dapat memulai dari hal-hal kecil. Yang pertama itu kita dapat memanajemenkan waktu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana kita harus mengetahui untuk mengelola waktu kita, seperti waktu di mana kita belajar, di mana kita istirahat dan sebagainya. Yang kedua itu saya ambil contoh jika kita di rumah. Nah jika kita di rumah, kita dapat mempelajari hal-hal baru juga, seperti memasak atau membuat kue yang sederhana. Nah menurut saya itu termasuk suatu kemandirian kita di aktivitas sehari-hari. Nah yang ketiga adalah kita itu harus berusaha untuk mengerjakan tugas dengan usaha kita sendiri. Jangan dulu mengharapkan dari orang lain, kita berusaha dulu, kita pasti akan bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Kelima adalah meningkatkan partisipasi sosial. Nah, meningkatkan partisipasi sosial dalam pendidikan ini adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif serta kolaboratif. Nah, kita sebagai pelajar harus mampu berkomunikasi terbuka, baik di sekolah, dengan orang tua, dengan masyarakat, dan lainnya. Contohnya, jika di sekolah kita dapat membantu teman kita yang kesulitan, seperti dia itu tidak paham dengan suatu pembelajaran, nah kita bisa jelaskan materi tersebut. Nah, begitulah contohnya. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, meningkatkan kesejahteraan dalam pendidikan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih positif, serta mendukung perkembangan. Nah, contohnya saya ambil hubungan antara guru dengan siswa, di mana kita sebagai guru itu harus mampu membuat chemistry agar dapat membuat kelas yang lebih asik dan seru, serta tidak membuat siswa-siswa itu bosan dalam suatu pembelajaran. Nah, disitulah terwujudnya kesejahteraan antara guru dengan siswa. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kesalahan serta kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Septiani dengan NIM A121244043. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan seumur hidup dan contohnya. Yang pertama ialah pembelajaran formal. Pembelajaran formal adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Biasanya berlangsung di institusi pendidikan. Pembelajaran ini mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan dan biasanya melibatkan pengajaran oleh tenaga pendidik yang berlatih serta penilaian untuk mengukur pencapaian siswa. Contohnya seperti sekolah, universitas, ataupun perguruan tinggi lainnya. Yang kedua ialah pembelajaran informal. Pembelajaran informal adalah proses pembelajaran yang berlangsung di luar struktur institusi. Pembelajaran ini bersifat tidak terencana
tidak terstruktur dan sering terjadi dalam konteks sehari-hari. Ini melibatkan pengalaman langsung, interaksi sosial atau eksplorasi mandiri. Contohnya seperti pembelajaran mandiri, pengajian, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ialah pembelajaran non-formal. Pembelajaran non-formal adalah bentuk pembelajaran yang berlangsung di luar sistem pembelajaran formal, tetapi tetap terstruktur dan terorganisasi. Pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau kelompok tanpa mengikuti kurikulum yang ketat seperti pembelajaran formal. Dan biasanya waktu yang digunakan lebih fleksibel. Contohnya seperti workshop, seminar, atau kursus pelatihan kerja dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ruhini dengan NIM A1212438. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan interaksi timbal balik yang dinamis antara hubungan pendidikan sekolah dan lingkungan sosial di sekitarnya. Hubungan ini tidak hanya sebatas sekolah sebagai penerima manfaat dari dukungan masyarakat, tetapi juga sebagai kontributor aktif bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Nah, hubungan sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Yang kedua, memperkuat tujuan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Nah, yang keempat, mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan baik dengan sekolah. Yang kelima, menciptakan lingkungan pendidikan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang keenam, membangun citra positif sekolah di masyarakat. Nah, beberapa faktor yang mendukung terlaksananya hubungan sekolah dan masyarakat adalah terdapat program dan perencanaan yang sistematis, terdapat basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli terampil, alat sarana dan serta dana yang memadai. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang hubungan sekolah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudianti Lestari dengan NIM A12124060. Di sini saya akan menjelaskan tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya seperti sekolah bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menyediakan pelatihan bagi guru agar dapat meningkatkan teknologi yang digunakan di kelas. Yang kedua, pengembangan masyarakat. Contohnya seperti siswa dan guru bekerja bersama untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas lulusan. Contohnya seperti sekolah menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal untuk menyediakan program magang bagi siswa. Yang keempat, memperkuat hubungan sekolah. Contohnya seperti sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua dan tokoh masyarakat untuk membahas perkembangan pendidikan. Nah, teman-teman, hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sekolah memperoleh dukungan dan sumber daya dari masyarakat, sementara masyarakat memperoleh manfaat dari keberadaan sekolah yang berkualitas. Berikut ini beberapa manfaat dan contoh hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, manfaat bagi sekolah yaitu dukungan sumber daya. Masyarakat dapat memberikan dukungan berupa daya fisik seperti dana, fasilitas, dan peralatan. Contohnya, masyarakat dapat membantu merenovasi gedung sekolah, menyediakan perlengkapan belajar, atau mendanai kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, tenaga ahli dan relawan. Masyarakat dapat menyediakan tenaga ahli dan relawan untuk membantu kegiatan sekolah, seperti mengajar mata pelajaran tertentu, memimpin siswa, atau menjadi narasumber. Contohnya, seperti seorang dokter dapat memberikan penyuluhan kesehatan kepada siswa,
atau seorang pengusaha dapat memberikan pelatihan kewirausahaan. Nah, yang ketiga, peningkatan reputasi. Hubungan baik dengan masyarakat dapat meningkatkan reputasi sekolah dan menarik minat orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Nah, yang keempat, pemahaman konteks lokal. Keterlibatan masyarakat membantu sekolah memahami konsep, konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal, sehingga kurikulum dan pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, seperti itu manfaat bagi sekolah. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat bagi masyarakat? Nah, manfaat bagi masyarakat tentunya ada teman-teman, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang terampil dan berpendidikan, yang pada akhirnya akan meningkatkan masyarakat atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat. Yang kedua, pengembangan potensi lokal. Sekolah dapat menjadi pusat pengembangan potensi lokal bagi masyarakat, misalnya melalui ekstrakurikuler yang memanfaatkan sumber daya alam atau budaya setempat, seperti menari, pramuka, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Lulusan sekolah yang terampil dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui lapangan kerja maupun kegiatan wirausaha. Nah, selanjutnya, yang keempat, penyebaran informasi dan pendidikan. Sekolah dapat menjadi media penyebaran informasi dan pendidikan kepada masyarakat, misalnya melalui kegiatan penyuluhan, seminar, atau pelatihan. Contoh hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, kegiatan sosial kemasyarakatan. Sekolah melibatkan siswa dalam kunjungan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti, hijauan, atau kunjungan ke panti asuhan. Untuk contoh yang kedua seperti magang atau praktik kerja. Sekolah memfasilitasi siswa untuk magang atau praktik kerja di perusahaan atau instansi di masyarakat. Ini biasa terjadi di sekolah menengah kejuruan. Yang ketiga, orang tua aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, biasanya nih orang tua berperan aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti rapat, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengawasan pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk contoh gambarnya, kalian bisa lihat di sini, dan di sini. Oke, sekian dari pembahasan tersebut. Terima kasih. Kesimpulannya, pendidikan seumur hidup adalah proses pembelajaran berkelanjutan yang terjadi sepanjang hidup individu. Ini bukan sekedar pendidikan formal di sekolah, tetapi mencangkup berbagai bentuk pembelajaran, baik formal, informal, maupun non-formal, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Pendidikan seumur hidup penting untuk beradaptasi dengan perubahan dunia yang cepat, meningkatkan kualitas hidup, dan berkontribusi pada masyarakat. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi secara terus-menerus menjadi kunci keberhasilan dalam dunia yang dinamis ini. Sementara, hubungan antara sekolah dan masyarakat sangat krusial untuk keberhasilan pendidikan. Sekolah membutuhkan dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Sementara masyarakat mendapatkan manfaat dari individu yang terdidik dan berkontribusi positif. Kerjasama yang efektif antara kedua pihak melalui berbagai program dan inisiatif akan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Hubungan yang kuat ini menciptakan sinergi positif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang pendidikan seumur hidup dan hubungan sekolah dan masyarakat. Kami harap materi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.